Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malahatul Wardiah, NIM 190211100184 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tokoh inspirasi dunia yang terkenal, yaitu Bill Gates. Nama lengkap Bill Gates yaitu William Henry Gates, atau lebih dikenal dengan nama Bill Gates. Dilahirkan pada 28 Oktober 1955 di Seattle, Washington. Ia adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Ayahnya, William Henry Gates, adalah seorang pengacara perusahaan yang punya banyak relasi di kota. Sedangkan ibunya, Mary Maxwell, seorang pegawai First Interstate Bank, Pacific Northwest Bell, dan anggota tingkat nasional United Way. Pada saat Bill Gates masih kecil, dia adalah seorang anak yang cerdas, tetapi dia terlalu penuh semangat dan cenderung sering mengalami kesulitan di sekolah. Ketika dia berumur 11 tahun, orang tuanya memutuskan untuk membuat perubahan pada dirinya dan mengirimnya ke Lakeside School, sebuah sekolah dasar yang bergengsi khusus bagi anak laki-laki. Bill Gates yaitu pendiri Microsoft. Awal Bill Gates mengenal komputer di Lakeside itulah pada tahun 1968. Bill Gates untuk pertama kalinya diperkenalkan dengan dunia komputer dalam bentuk mesin teletype yang dihubungkan dengan telepon ke sebuah komputer pembagian waktu. Dia dengan cepat menguasai basic sebuah bahasa pemrograman komputer dan bersama dengan para hacker yang belajar sendiri di Lakeside. Dia melewatkan waktu berjam-jam menulis program, melakukan permainan, dan secara umum mempelajari banyak hal tentang komputer. Dia adalah seorang ekstrinsik, sebagaimana salah satu seorang guru memberikannya julukan itu. Bill Gates menempuh kuliah di Harvard University di Cambridge mulai tahun 1975. Di sana ia bertemu dengan Paul Allen sewaktu sekolah bersama-sama. Bersama Paul Allen, Bill Gates terus mengembangkan talentanya di bidang pemrograman komputer. Namun, Bill Gates memutuskan keluar atau menyumbangkan waktunya ke Microsoft. Setelah itu, ia melanjutkan ke Microsoft dan mendirikan Microsoft. Melalui usaha kerasnya, perusahaan yang ia dirikan yang bernama Microsoft Corporation menjadi sukses dan Bill Gates melambung menjadi seorang jutawan. Di tahun 1990, Bill Gates sukses merilis sistem operasi yang sangat sukses di pasaran dunia. Namun, Bill Gates juga mendapatkan reputasi yang tidak baik dalam karirnya. Tidak hanya satu kali, ia melakukan beberapa kali kesalahan dalam bisnisnya, yaitu bisnis perangkat lunak. Dalam biografi Bill Gates diketahui bahwa pada tahun 1990, Bill Gates mendapat tuntutan dari Departemen Keadilan Amerika Serikat dengan dakwaan Gates telah melakukan monopoli terhadap perusahaan-perusahaan kecil. Dan sekali lagi, Bill Gates tersandung oleh hukum Undang-Undang Bisnis Amerika Serikat pada tahun 1999. Dan pada tahun 2000, Bill Gates mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Pegawai Eksekutif. Bill Gates memilih kembali ke profesi lamanya yang ia cintai, yaitu Kepala Penelitian dan Pengembangan Perangkat Lunak di perusahaan sendiri, Microsoft Corp. Dan pada awal tahun 2008, Bill Gates memutuskan untuk mengundurkan diri dari manajemen Microsoft dan mengonsentrasikan diri pada kerja kedermawanan melalui yayasan sosial yang didirikannya, yaitu Bill dan Melinda Gates Foundation. Pada saat Bill Gates sukses dalam kehidupan pribadinya, Gates menikah dengan Melinda Friends pada 1 Januari 1994. Mereka mempunyai 3 orang anak, yaitu Jennifer Catherine Gates tahun 1996, Rory John Gates tahun 1999, dan Kobe Adil Gates 2002.
Dalam biografi Bill Gates diketahui bahwa ia dengan istrinya, Bill Gates, telah mendirikan Bill dan Melinda Gates Foundation yang merupakan sebuah yayasan sosial yang memperhatikan penderita AIDS, beasiswa-beasiswa bagi universitas-universitas dan kepedulian pada dunia ketiga. Para kritikus mengatakan ini merupakan pembuktian terhadap kemarahan banyak orang tentang praktik monopoli, adik kuasa perusahaannya, dan beberapa kejahatan yang telah ia lakukan. Tetapi, beberapa orang yang dekat dengan Bill Gates berkata bahwa ia memang telah lama berencana untuk menyumbangkan sebagian besar hartanya. Di tahun 1999, koran Washington Post memberitakan bahwa Gates telah menyatakan bahwa ia memutuskan untuk menyumbangkan 5 miliar kepada organisasi mereka. Hal itu tentu tidak heran, karena menurut survei majalah Forbes, Bill Gates selalu menjadi orang terkaya di dunia berturut-turut selama tahun 1996 sampai 2004 dengan jumlah 90 miliar US dollar. Dengan perjuangan dan tekad yang keras, kini Bill Gates telah menggapai cita-citanya. Untuk mencapai kesuksesan memang diperlukan pengorbanan dan perjuangan yang berat. Namun, usaha keras dan sikap pantang menyerah Bill Gates telah membuahkan hasil yang dapat ia nikmati saat ini. Berturut-turut dari tahun ke tahun, hingga saat ini Bill Gates bertengger di posisi 1 sebagai orang terkaya di dunia. Nah, setelah menganalisis biografi Bill Gates, di sini saya akan membahas tentang gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Bill Gates yang dapat membawa Microsoft menjadi sukses. Bill Gates menerapkan gaya kepemimpinan partisipatif. Gaya kepemimpinan partisipatif merupakan gaya kepemimpinan yang memberikan kepercayaan penuh kepada pegawainya untuk aktif dalam menyampaikan masukan, saran atau hal lainnya. Tentu saja gaya kepemimpinan ini hanya dilakukan oleh pemimpin yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi terhadap pegawainya. Hal tersebut ia lakukan karena menurutnya dengan partisipatif dapat membuka jalan untuk pegawainya berperan secara aktif. Ketika pegawai mampu berperan secara aktif, tentu saja pegawai tersebut dapat memberikan masukan, sehingga masukan tersebut dijadikan sebagai bahan pengembangan suatu perusahaan. Dengan adanya masukan dari pegawainya, membuat Bill Gates percaya bahwa perusahaan akan terus berkembang ketika mendapatkan masukan dari pegawai-pegawai lainnya. Dengan gaya kepemimpinan partisipatif ini, membangun kreativitas dan ide-ide bagi pegawainya. Karena dari ide-ide atau kreativitas pegawai tersebutlah yang akan memberikan perubahan atau perkembangan untuk Microsoft. Tentu saja dalam menggunakan gaya kepemimpinan partisipatif ini perlu rasa percaya yang besar, karena gaya kepemimpinan partisipatif memfokuskan bagaimana pegawai dapat memiliki atau membangun ide-ide. Ketika pemimpin tidak memiliki rasa percaya terhadap pegawainya, gaya kepemimpinan partisipatif ini tidak dapat berjalan dengan baik. Maka dari itu, rasa percaya dan dorongan dari seorang pemimpin sangatlah penting demi keberlangsungan dan kesuksesan dan tercapainya tujuan perusahaan. Selanjutnya, saya akan menganalisis tentang kepemimpinan Bill Gates, pendiri Microsoft, dengan menggunakan model 5 faktor atau model ASEAN. Yang pertama yaitu keterbukaan terhadap pengalaman. Menjadi salah satu orang terkaya di dunia tentu tidak dapat didapatkan Bill Gates secara instan. Ia menjalani proses yang tidak mudah untuk mencapai kesuksesannya dan membuat hidupnya benar-benar telah menjadi inspirasi bagi semua orang. Salah satu kunci kesuksesan Bill Gates adalah dengan membaca. Bill Gates memiliki kegemaran yang menurut orang tidaklah menyenangkan. Dari membaca, Bill Gates bisa mengetahui banyak hal meski ia tak menyelesaikannya kuliahnya di Harvard University. Karena keberhasilannya itu, sosoknya kerap menjadi perbincangan publik dan banyak yang ingin mengetahui cerita kesuksesan Bill Gates.
Bill Gates juga kerap melontarkan kata-kata yang bisa membakar semangat untuk sukses. Kata-kata tersebut bisa dijadikan sebagai moto hidup seseorang agar terus termotivasi untuk meraih kesuksesan. Yang kedua yaitu ketelitian. Dalam hal ini berhubungan dengan perilaku pemimpin yang berkaitan pada pendekatan dalam bekerja. Pemimpin yang lebih teliti cenderung memiliki rencana yang terorganisir dan menganggap komitmen sebagai sesuatu yang serius dan jarang mendapat masalah. Dalam kisah ini, Bill Gates bisa dibilang sudah teliti dan serius dalam bekerja sejak ia kecil. Hal ini dapat dibuktikan dengan program komputer pertamanya yang ia buat pertama kalinya diperkenalkan dengan dunia komputer dalam bentuk mesin teletype yang dihubungkan dengan telepon ke sebuah komputer pembagian waktu. Dia dengan cepat menguasai BASIC, sebuah bahasa pemrograman komputer, dan bersama dengan para hacker yang belajar sendiri di Lexet, dia melewatkan waktu berjam-jam menulis program, melakukan permainan, dan secara umum untuk mempelajari banyak hal tentang komputer. Yang ketiga yaitu ekstraversi. Dalam hal ini, pola perilaku berkaitan dengan kemajuan dalam hidup. Seorang pemimpin mencoba mempengaruhi atau mengendalikan orang lain dengan ekstraversi yang lebih tinggi, supel, kompetitif, tegas, dan percaya diri. Gates menilai calon orang sukses dan kaya harus memiliki modal kepercayaan diri yang tinggi. Kepercayaan diri memberikan keberanian untuk mengatasi tantangan dan membantu menemukan passion seseorang. Gates menceritakan, ia sudah memiliki passion dengan komputer dan software sejak kecil. Namun, jika tidak memiliki kepercayaan diri, passion itu akan menguap begitu saja. Anda pun harus mencari tahu menemukan orang dewasa, baik guru, orang tua, atau siapapun yang selalu mendukungmu. Kepercayaan diri adalah hal utama dan kemudian menemukan passionmu adalah petualangan, pencarian yang mungkin butuh waktu. Selanjutnya, yang keempat adalah keramahan. Seperti yang diketahui, Gates tercatat sebagai orang terkaya keempat di dunia dengan kekayaan bersih 146 miliar US dollar. Hasil kekayaan Gates tentu saja sebagian besar karena ia adalah salah satu pendiri Microsoft. Gates sendiri juga seorang filantropi terkenal yang telah menyalurkan lebih dari miliaran dolar untuk penelitian dan kegiatan amal selama pandemi corona. Dia telah memberikan lebih dari 50 miliar US dollar untuk amal sejak 1994, namun kekayaannya tumbuh lebih cepat daripada dia menyumbangkan uang. Gates tetap menjadi orang terkaya keempat di dunia, bahkan setelah memberikan setidaknya 41 miliar US dollar untuk amal selama bertahun-tahun. Gates dan mantan istrinya mendirikan Bill dan Melinda Gates Foundation pada tahun 2000, yang sekarang menjadi yayasan amal swasta terbesar di dunia dan berfokus pada kesehatan, juga kemiskinan global. Bapak teknologi itu juga telah mendonasikan 35,8 miliar US dollar saham Microsoft kepada Bill dan Melinda Gates Foundation. Sedangkan pada tahun 2010, Gates dan Warren Buffett mendirikan The Giving Pledge, sebuah organisasi amal yang mendorong orang-orang terkaya di dunia untuk memberikan sebagian besar kekayaan mereka untuk amal selama hidup mereka atau setelah kematian mereka. Dia juga menginvestasikan 50 juta US dollar untuk penelitian Alzheimer dan 30 juta US dollar lainnya untuk dana dengan tujuan mendiagnosis Alzheimer lebih awal. Selanjutnya yang kelima adalah neurotisisme. Anda mungkin mengenal Bill Gates sebagai salah satu orang terkaya di dunia, namun ternyata pendiri Microsoft ini pernah gagal saat mendirikan sebuah bisnis yang menyediakan statistik lalu lintas Graph data. Kegagalan ini membuat Bill Gates bersama partnernya Paul Allen merugi 3.494 atau yang saat ini bernilai 53 juta. Namun, terpuruknya data juga memberikan Bill Gates pelajaran berharga yang berperan dalam kesuksesan Microsoft.
Kini Bill Gates memiliki kekayaan total 91,8 miliar US dollar atau 1.394 triliun. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis yang terkait karakteristik Bill Gates yang mengantarkannya menuju kesuksesan. Yang pertama yaitu fokus pada passion yang dimiliki. Sejak kecil, Bill Gates memang sudah dikenal sebagai ahli komputer. Dia dikenal sebagai seorang yang ahli membobol sistem keamanan komputer. Saat remaja, dia sudah banyak menghabiskan buku bisnis dan hukum perusahaannya. Tak hanya itu, dia juga sangat antusias mempelajari segala hal yang berkaitan dengan sistem komputer. Tak heran jika dia dapat sukses mendirikan Microsoft. Yang kedua yaitu pekerja keras. Sosok Bill Gates yang pekerja keras dapat dilihat dari kebiasaan tidurnya yang sangat minim. Dia bisa melek hingga 36 jam atau lebih. Kemudian dia tidur 10 jam. Di awal dirinya membangun bisnis, dia menghabiskan waktunya di depan komputer dalam waktu yang sangat lama. Kerja kerasnya ini terbayar dengan kesuksesan bisnisnya, yaitu dia mendirikan sebuah Microsoft. Perusahaan ini menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia. Selanjutnya, yang ketiga yaitu optimis. Menurut Bill Gates, jika seseorang berpikir bisa, maka seseorang tersebut pasti bisa. Dia merupakan seseorang yang memiliki keyakinan yang sangat tinggi dan percaya diri. Suatu hari saat dia masih SMA, dia mengatakan dia akan bisa mendapat $1 juta US dollar saat dia berusia 25 tahun. Buktinya, dia sudah berpenghasilan 7 juta US dollar di usia 24 tahun. Pastinya hal ini didapatkan karena optimisme dan kerja kerasnya yang luar biasa. Yang keempat yaitu visioner. Penting bagi setiap orang untuk mempunyai karakter visioner. Bill Gates merupakan sosok yang selalu melihat ke depan dan berpikir untuk jangka panjang. Bagi pelaku bisnis seperti dirinya, memiliki sikap visioner wajib hukumnya. Dia selalu merencanakan tujuan-tujuan yang selalu ingin dicapainya secara detail. Hal ini ditujukan agar langkah yang kita ambil selaras dengan tujuan kita. Dan pada saat ini, saya akan menganalisis tentang karakteristik dan kepribadian yang dimiliki oleh Bill Gates. Karakteristik yang dimiliki oleh Bill Gates yang patut kita teladani, yaitu yang pertama, perbanyak membaca. Kebanyakan orang cerdas memang tidak dapat terpisahkan dari buku. Buku dapat memberikan banyak wawasan kepada pembacanya. Jika mereka memiliki pengetahuan serta kemampuan otak yang unggul, hal ini juga diambil oleh Gates yang merupakan seorang kutu buku. Sebagai pembaca ulung, Bill Gates selalu mengupgrade dirinya dengan bacaan-bacaan yang memperkaya pola pikirnya. Tidak heran bila ia mampu mencetuskan teknologi yang dapat berpengaruh di dunia bahkan hingga sekarang ini. Yang kedua yaitu bekerja keras. Pria kelahiran tahun 1955 tersebut begitu maniak kerja, bahkan ia juga sering menghabiskan akhir pekannya untuk bergelut dengan pekerjaannya. Ia bukan tipikal orang yang senang dengan liburan, maka tidak heran jika sikap ulet dan kerja kerasnya tersebut membentuk pribadinya menjadi tahan banting dan giat bekerja. Yang ketiga yaitu inovatif. Microsoft dapat bertahan hingga sekarang tidak lain karena kemampuan pendirinya yang begitu kreatif dan inovatif. Ia merupakan sosok yang terbuka dan mau menerima perubahan. Maka tidak heran bila Microsoft terus mengikuti perkembangan zaman dan tidak ditinggalkan oleh para penggunanya. Selanjutnya yaitu yang ketiga, Pola pikir jangka panjang. Gates selalu menerapkan pola pikir yang sederhana namun dapat berguna dalam jangka panjang. Mungkin orang-orang berpikir bahwa keputusan Gates untuk keluar dari kampus Harvard adalah hal yang gila dan sangat merugikan. Namun, siapa sangka jika akhirnya ia mampu menjadi orang sukses.
bahkan tanpa ijazah yang tinggi. Semua ini tergantung dengan pola pikir. Gates merupakan tipikal orang yang tidak suka menunda-nunda jika telah melihat sebuah peluang yang terbuka. Jadi, sebuah analisis dari seorang pendiri Microsoft yaitu Bill Gates dapat disimpulkan bahwa Bill Gates merupakan seorang pemimpin yang mampu meraih kesuksesannya dari nol dengan usaha, kemampuan, dan ide-ide yang dimilikinya. Ia sangat gigih dan bekerja keras untuk mengembangkan sebuah ide untuk Microsoft tersebut yang dimilikinya untuk mewujudkan keinginannya. Berdasarkan biografi Bill Gates tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwa kesuksesan tidak bisa diraih secara instan dan butuh kerja keras serta fokus untuk meraihnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga apa yang disampaikan oleh saya dapat bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.